menyebabkan krisis di seluruh dunia. Biro Alokasi Anak menghasilkan kebijakan yaitu satu keluarga satu anak yang disebut Undang-Undang Alokasi Anak. Seperti apa ceritanya? Langsung saja ke videonya cuy. Film dibuka dengan kita diperlihatkan banyaknya populasi manusia yang begitu padatnya sehingga ahli politik dan ahli biologi Dr. Chaiman memberikan kebijakan Undang-Undang Alokasi Anak. Di sisi tempat lain, tepatnya di rumah sakit, seorang ibu melahirkan 7 anak kembar sekaligus. Setelah melahirkan, ibu ini meninggal sehingga kakeknya merawatnya dan mengasuh 7 anak ini sekaligus. 7 anak ini diberi nama sesuai nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu nama-nama hari. Malah nyanyi aku cuk. Ya begitulah nama yang diberikan kakeknya. Scene berlanjut 30 tahun kemudian, di mana ketujuh anak ini sudah tumbuh dewasa. Ketika salah satu dari 7 wanita ini pulang kerja, dia melihat petugas biro anak mengambil seorang anak dari ibunya untuk dibawa ke kantor biro anak, karena anak dari ibu ini lebih dari 1. Setibanya di tempat tinggalnya, di apartemen milik kakeknya, wanita ini masuk ke dalam ruang rahasia yang dimana saudara-saudara kembar lainnya berada di dalam disembunyikan oleh kakeknya. Kemudian adegan film flashback kembali ke masa lalu. 7 anak kembar ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka dilatih untuk menjadi satu karakter karena untuk menghindari terlacak oleh biro anak. Mereka diberi 7 gelang yang sama dan di dalamnya beridentitas satu nama. Nama identitas dari 7 wanita ini bernama Karen Sedman. Nama ini diambil dari nama ibunya yang melahirkannya. Sesuai nama yang diberikan kakeknya, mereka dibolehkan keluar sesuai nama-nama hari. Misalnya, nama Senin dia keluar hanya hari Senin saja, dan seterusnya. Oh ya, kedepannya nanti saya akan memanggil 7 wanita kembar ini sesuai nama menurut hari yang diberikan kakeknya ya. Kemudian scene berlanjut lagi di tahun 2073. Seperti biasanya setiap hari Senin, si Senin berangkat kerja di salah satu bank di kota itu. Sebelum memasuki kantor, di gerbang depan semua yang mau masuk dicek identitas gelangnya terlebih dahulu. Petugas biro yang berada di gerbang ini menggoda Karen. Dia bernama Adrian, yang nanti akan menjadi kekasih dari si Senin ini. Ketika di dalam lift, si Senin ini yang beridentitas Karen Sedman bertemu dengan teman kerjanya bernama Jerry, yang nantinya akan bersaing untuk dipromosikan naik jabatan. Scene berpindah ke apartemen 7 saudara kembar ini. Mereka menunggu si Senin yang belum pulang kerja. Di tahun ini alat teknologi sangat canggih. Si Jumat yang ditugaskan di rumah saja mengoperasikan semua kegiatan dan komunikasi dari ke-6 saudara lainnya melalui komputer di rumahnya. Karena si Senin menghilang, si Selasa ditugaskan menggantikan si Senin ini untuk bekerja pada hari Senin. Si Selasa mencari informasi kenapa si Senin menghilang. Si Selasa bertanya kepada orang yang dijumpai si Senin sebelum menghilang. Sesudah mendapatkan informasi, tiba-tiba si Selasa diculik oleh agen-agen biro untuk dibawa ke kantor biro anak. Sesampainya di kantor, si Selasa bertemu dengan pimpinan biro anak. Pimpinan ini sudah mengetahui bahwa kakeknya menyembunyikan 7 anak selama 30 tahun. Pimpinan ini menugaskan kepada agen-agen biro untuk menangkap sisa dari 7 wanita kembar ini. Agen-agen yang sudah mengetahui tempat persembunyiannya
langsung mendatangi apartemen yang mereka tempati. Ketika akan dibawa, salah satu dari saudara kembar ini memberontak dan saudara lainnya ikut melawan juga. Walaupun salah satu dari saudara kembar ini tewas, mereka berhasil menghabiskan agen-agen yang akan menangkapnya. Di sisi lain, di kantor biro anak, Dr. Chapman memerintahkan kepada ketua agen untuk menangkap hidup atau mati dari sisa saudara kembar lainnya. Keesokan harinya, tepat di hari Rabu, seperti biasanya mereka keluar menurut nama-nama hari. Mereka memberi tugas kepada si Rabu untuk mendatangi Jerry yang mengetahui sebelum si Senin menghilang. Jerry mengakui bahwa si Senin mempunyai kesepakatan kontrak dengan Dr. Chapman, pimpinan biro anak. Ketika sedang berbicara dengan Jerry, dari arah gedung lain menembak ke arah si Rabu ini. Namun tembakan sniper salah sasaran mengenai Jerry. Para petugas agen biro sudah melacak si Rabu ini dan si Rabu terkepung di dalamnya. Si Rabu berusaha kabur dengan menjebaknya di kamar mandi. Sembari menunggu, dia bersiap-siap untuk menembak petugas-petugas ini. Si Rabu berhasil keluar gedung itu, tetapi di luar dia dikejar oleh petugas-petugas lainnya. Ketika sedang berkomunikasi dengan si Rabu, seseorang ada yang mengetuk pintu apartemennya. Kekasih dari si Senin ini, Adrian, bertanya kemana saja selama ini. Adrian yang belum mengetahui si Senin ini mempunyai saudara kembar, si Sabtu menggantikannya untuk bertemu Adrian. Adrian mengajaknya untuk pergi ke apartemennya. Lanjut, si Rabu yang masih dikejar-kejar oleh pasukan dari agen biro tewas tertembak oleh ketua agen biro ini. Di apartemen Adrian, si Sabtu yang menggantikan si Senin sedang melakukan tugasnya untuk menempelkan gelangnya ke gelang Adrian supaya si Jumat yang ahli komputer atau hacker berhasil masuk ke dalam server biro. Agar bisa menempelkan gelangnya, dia melakukan mantap-mantap. Tanpa sepengetahuan Adrian, dia berhasil menempelkan gelangnya ini. Si Sabtu yang belum sama sekali melakukan mantap-mantap, dia menikmatinya. Jos, Adrian dapat 2 cewek sekaligus untuk pengeceritanya. Di sisi lain, si Jumat yang berhasil masuk ke server biro mencari keberadaan si Senin dan si Selasa. Dia hanya menemukan si Selasa berada di kamar menyendiri. Si Sabtu yang terlacak berada di apartemen Adrian dikepung oleh pasukan agen biro. Si Sabtu tewas tertembak. Di apartemen, saudara kembar juga dikepung oleh pasukan agen biro. Si Kamis dan si Jumat yang berada di dalam kabur keluar melalui pintu rahasia di belakang. Sampai di luar, si Jumat kembali lagi untuk menyelamatkan data-data di dalam dengan cara meledakkan apartemen bersama dirinya. Dan si Jumat pun tewas. Si Kamis berinisiatif untuk bertemu dengan Adrian. Adrian yang mengetahui ada yang tewas di apartemennya, dia kembali dan Adrian melihat yang menurutnya Karen Chapman sedang dibawa oleh agen biro. Ketika Adrian ingin pergi, di mobil dia dikagetkan dengan datangnya si Kamis. Adrian yang merasakan keanehan, si Kamis mengakuinya bahwa mereka kembar 7. Adrian dan si Kamis berencana masuk ke dalam kantor biro untuk membongkar kebusukan dari kebijakan Dr. Chapman, pimpinan biro anak. Si Kamis yang berpura-pura tertangkap oleh Adrian, sesampainya di dalam kantor, si Kamis merekam semua kegiatan tersembunyi di kantor biro ini. Lalu mereka mencari ke tempat si Selasa dikurung. Scene berpindah di ruang kerja Dr. Chapman. Ternyata si Senin masih hidup. Dia sedang menandatangani kesepakatan kontraknya bersama agen biro supaya si Senin bisa bebas. Tepat di hari penggalangan dana untuk Dr. Chapman, si Selasa dan si Kamis membagi tugasnya. Si Selasa dan Adrian memasukkan video yang direkam si Kamis untuk ditampilkan tepat pada saat Dr. Chapman berpidato.
Si Kamis bertemu dengan si Senin di toilet. Mereka pun adu argumen dan gelut. Si Senin tertembak dengan pistol yang dibawa si Kamis. Di sisi lain, di ruang server, si Selasa dan Adrian yang sedang mengunggah video kebusukan Dr. Cemen. Mereka terus dihalangi oleh pasukan agen biru. Ketika Dr. Cemen berpidato untuk penggalangan dananya, para penggalang dana menyaksikan video kebusukan dari kebijakan biro anak ini. Si Kamis yang sudah gelut dengan si Senin masuk dan tersenyum karena semuanya sudah terbongkar. Si Senin yang belum tewas mengarahkan pistolnya ke arah Dr. Cemen. Dia tertembak oleh ketua agen biro. Dan ketua agen biro ini ditembak juga oleh Adrian. Si Senin yang sedang meregang nyawa, dia sadar dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Si Senin memberikan amanat kepada si Kamis untuk menjaga janin yang dikandungnya. Keesokan harinya, Dr. Cemen yang menjadi terdakwa, dia dihukum